وأكون للخير العميم مثالا. Jadi menjadi orang tua itu harus menetapkan goals-nya apa sih? Kita ini punya anak. Kalau kita goals-nya sudah benar, karena kita memintanya sama Allah, yang ngasih anak itu adalah Allah, lalu goals kita padu padankan dengan goals-nya Allah, enak kita. Akhirnya apa? Anak kita bawa ke masjid, anak kita bawa ke tempat orang solih, anak kita bawa ke tempat wali-walinya Allah. Anak kita ingatkan untuk tidak pernah terlambat dari masjid dan panggilan-panggilan adzan. Kenapa? Goals-nya sama. Dan anak juga tahu. Anak harus dikasih tahu, nak, kamu jadi anakku. Bukan kita kumpul di dunia, nak. Bukan kita kumpul di Cepu, bukan kita kumpul di Surabaya, tapi kumpulnya nanti di akhirat. Karena kumpul di dunia itu sebentar. Tapi kumpul di akhirat itu tidak ada endingnya. Dan itu harus kita edukasi anak kita. Anak itu pemberi syafaat untuk kita. Sebagaimana kita, kenapa harus baik? Karena kita memberi syafaat untuk anak kita. Ya, ini yang kita harus pahami goals-nya. Di sisi yang lainnya, kita juga harus paham bahwasanya dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki anak pada kehidupan kita, maka sesungguhnya ketika kita punya anak, kita juga harus waspada juga. Anak itu di sisi yang lainnya itu bisa menyebabkan kita masuk neraka kalau kita tidak berhati-hati. Ya, karena apa? Karena bisa jadi anak pun bisa memberatkan orang tuanya menuju surga. Karena sebagaimana sebaliknya, berapa banyak anak yang membatalkan orang tuanya dari surga. Dan ini merupakan hal yang melahirkan kewaspadaan dari kita. Emang anak bisa membatalkan perjalanan orang tuanya ke surga, Ustaz? Oh iya, bisa. Mana dalilnya bahwasanya anak itu bisa membatalkan perjalanan manusia menuju kepada surganya Allah? Loh, dalilnya banyak. Salah satunya adalah ketika kita membaca di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Berapa banyak orang, berapa banyak pula yang saling mencintai, saling mengasihi dalam bentuk kasih sayang dan dalam bentuk keluarga. Mereka saling mengasihi, mereka saling mencintai pada kehidupan di dunia yang sebentar. Mereka memberikan curahan kasih sayang yang maksimal kepada keluarganya. Tetapi kelak pada waktu di pengadilan Allah, kata Allah, mereka jadi permusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang mereka betul-betul bertakwa. Sehingga ketika mereka betul-betul bertakwa, akhirnya apa? Ketika mereka betul-betul bertakwa, mereka selamat. Tapi kalau tidak bertakwa, maka setiap kasih sayang, cinta kasih keluarga, itu bisa menyebabkan pertengkaran hebat dan menjadi permusuhan. Ibnu Katsir, ketika beliau memberikan tafsir, memberikan interpretasi surat Az-Zukhruf 67, Imam Ibnu Katsir itu berkata dalam sebuah penjelasan yang bagus sekali menyentuh hati kita. Berapa banyak suami istri ketika mereka saling cinta di dunia, tapi tidak saling menasihati tentang hari akhirat, suami istri nanti bermusuhan. Istri akan menggugat suaminya ketika dia disidang. Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu melakukan maksiat? Kenapa kamu dosa? Kenapa kamu terlambat sholat? Kenapa kamu tidak menutup aurat? Maka pada saat itu sang istri akan menjawab di hadapan Allah, ya Allah, saya melakukan kemaksiatan itu karena suami saya mendiamkan saya dan tidak ngasih tahu apa yang saya harus lakukan. Dan berapa banyak suami yang nanti juga menggugat istrinya. Ya Allah, saya mendatangkan harta haram itu istri saya tahu, tapi dia diam dan tetap menerima harta saya. Itu semuanya bisa terjadi. Sebagaimana anak-anak pun yang akhirnya menggugat kepada Allah. Kenapa kamu berzina? Anak itu menjawab, karena orang tua saya nggak ngasih saya pendidikan tentang perzinahan itu dosa besar. Anak saya ngasih saya akses untuk melakukan perzinahan. Orang tua saya membiarkan saya sampai saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ya Allah, ketika saya berjalan menuju kepadamu. Dan akhirnya, berapa banyak orang tua yang asalnya baik, menuju kepada surga, tapi anaknya dilalaikan dari ketaatan kepada Allah. Karena orang tuanya keluh memberikan petunjuk kepada sang anak, lalu anak itu dibiarkan, diumbiakno kata orang Jawa, dibiarkan dia. Maka anak itu melakukan banyak maksiat, maka perjalanan orang tuanya ke surga ditahan sama Allah. Disebabkan kelalaian mereka untuk mendidik anak mereka untuk taat dan terhindar dan terselamatkan dari neraka.
Dan akhirnya bisa menyeret orang tuanya menuju kepada surga. Karena kita harus paham, keluarga kita itu bisa menjadi saksi kita nanti di pengadilan Allah. Kan Rasulullah pernah mengatakan begini, ibu-ibu pasti tahu. Kalau ada orang meninggal dunia, kalau ada orang yang meninggal dunia, biasanya nanti kita setelah meninggal dunia, ketika disolatkan, nanti biasanya ada seorang ustadz atau Pak Kiai yang suka ngomong gini, gimana kalian saksikan jenazah ini? Baik, baik. Ya. Kenapa kesaksian orang yang hidup kepada yang orang mati itu bisa perlu dibutuhkan oleh seorang mayit? Karena Rasulullah mengatakan antum syuhadaullahi fil ardi. Rasulullah itu mengatakan kesaksian orang yang hidup kepada orang yang mati itu adalah kesaksian Allah juga. Kenapa? Kesaksian orang yang hidup itu merupakan kesaksian Allah. Ini hadis sahih dari Bukhari atau Muslim. Maka dari situ kita akhirnya memberikan sebuah penjelasan dan penjabaran. Berarti kalaulah orang muslim dengan muslim yang lainnya bisa saling memberi saksi tentang apa yang diperbuat di dalam hidupnya orang ini, apakah orang ini baik atau jahat, maka keluarga itu lebih prioritas bisa memberikan kesaksian. Karena yang akan memberikan kesaksian ke dalam kehidupan kita, kalau masing-masing nanti kita berdiri dalam pengadilan Allah, yang memberikan kesaksian itu adalah Allah menjadi saksimu, malaikat menjadi saksimu, terus anggota anggota tubuhmu menjadi saksimu. Yang keempat, yaitu tanah yang kamu injak menjadi saksimu, dan keluarga kita itu jadi saksi. Karena saksi itu nanti didatangkan oleh Allah. Maka berapa banyak orang tua lalu akhirnya berat hisabnya disebabkan kesaksian anak-anaknya. Bapak saya nggak pernah ngasih tahu tentang ini, ya Allah. Bapak saya tidak pernah tahu ngasih ini. Ibu saya nggak pernah ngasih tahu tentang ini. Dan akhirnya kesaksian-kesaksian itu memberatkan. Karena pengadilan Allah itu tidak sesederhana yang kita pikirkan, Ibu. Kalau kita ngelihat ke pengadilan di dunia, ada saksi yang meringankan, ada saksi yang memberatkan. Itu baru dalam konteks kehidupan pengadilan di dunia. Apalagi dalam pengadilan Allah. Yang Allah sudah sampaikan sifat dari pengadilan Allah itu apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah itu menyampaikan, pengadilan Allah itu tidak ada yang luput, perkara kecil atau perkara yang besar, kecuali semuanya diperlihatkan oleh Allah dan semuanya didatangkan oleh Allah. Maka disinilah kita akhirnya memahami betul pada kehidupan kita, bahwasanya di dalam kehidupan kita itu kita harus mengerti. Inilah yang menjadikan kita harus mendapati bahwasanya anak di satu sisi adalah penyebab syafaat kita di akhirat, dan itu goals kita. Dari puncak keberhasilan kita jadi manusia dan orang tua itu kapan? Kalau anak itu bisa memberi syafaat untuk kita. Di sisi yang lainnya kita juga harus paham, hati-hati. Kalau kita tidak betul-betul perhatikan nikmat itu, apa yang terjadi? Berapa banyak anak yang membatalkan orang tuanya dari surga. Ini yang kita harus hadirkan dulu di dalam mindset kita ketika menjadi orang tua. Ya, supaya mindset kita menjadi orang tua tidak terseret dengan mindsetnya orang yang tidak beriman sama Allah dan hari akhir. Maaf ya Bu ya, kadang-kadang saya itu bingung melihat diri saya misalkan. Kita itu minta anak sama Allah, tapi referensi parentingnya dari orang yang tidak beriman sama Allah. Itu kan tidak ketemu. Tidak ketemu gitu. Itu naif sekali kita. Minta anaknya sama Allah, giliran ngajarin dan memiliki konsep parentingnya dari kaum yang tidak beriman sama Allah. Kita ngambil dari orang yang tidak pernah sholat, kita ngambil dari orang yang tidak bersyahadat. Nggak bisa lah. Mintanya sama Allah, referensinya harus datang dari orang-orang yang beriman sama Allah. Dan inilah referensi yang saya dapatkan di kitab para ulama. Anak itu membawa dua sisi mata uang, Bu. Di sebelah kanannya membawa kita kepada kebahagiaan akhirat, tapi di sisi yang lainnya kalau kita tidak waspada menjadi orang tua, anak itu bisa melambatkan dan menggagalkan perjalanan kita ke surga. Maka inilah yang menjadikan kita memahami tentang pentingnya bagi kita untuk membahas tentang masalah kehidupan anak ketika kita memahami ini. Nah, setelah kita memahami bahwasanya kehidupan kita
dengan anak itu ada dua sisi yang tadi dijelaskan Rasulullah, sisi surga dan sisi neraka. Sisi surga menjadi goals kita, sisi neraka menjadi titik kewaspadaan kita dan membangun kesadaran kita. Karena goals neraka itu apa? Tentang neraka itu untuk membangkitkan kesadaran kita dan supaya menghidupkan alarm kewaspadaan kita supaya kita tidak lalai ketika menjadi orang tua. Maka tentunya kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena memang untuk mendapatkan anak yang menjadi penyebab surga kita itu tidak segampang yang kita bayangkan. Tidak segampang yang kita pikirkan. Karena memang ada banyak hal yang harus dilakukan ketika kita ingin memiliki anak yang betul-betul sesuai harapan akhirat yang kita miliki.